Shalom kekasih Tuhan, renungan Prapaskah seri ketiga kali ini dibawa sebuah tema, dihina. Saudara, siapa di antara kita yang tidak pernah dihina? Mungkin semua orang pasti pernah mengalaminya. Hinaan seringkali lebih menusuk daripada tikaman sebuah pedang. Rasa keadilan dan ingin dihargai membuat kita tidak terima apabila kita atau orang lain dihina. Jika kita melihat pada masa sekarang, hinaan dan ejekan sudah sangat melekat dalam kehidupan saat ini. Hinaan atau ejekan dilemparkan dengan tujuan untuk menjatuhkan mental atau merendahkan harga diri seseorang. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, hina itu sesuatu yang rendah, keji, dan tercela. Kalau saya menggunakan bahasa sendiri, hina adalah sebuah posisi yang lebih rendah daripada rendah. Saudara, Tuhan Yesus yang adalah Raja di atas segala raja, Ia adalah Allah penguasa alam semesta ini. Ia pun mengalami penghinaan. Dan dalam penghinaan, Ia direndahkan serendah-rendahnya. Matius 27 ayat 27 hingga ayat yang ke-30 mengatakan demikian. Kemudian serdadu-serdadu wali negeri membawa Yesus ke gedung pengadilan, lalu memanggil seluruh pasukan berkumpul sekeliling Yesus. Mereka menanggalkan pakaiannya dan mengenakan jubah ungu kepadanya. Mereka menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya, lalu memberikan dia sebatang buluh di tangan kanannya. Kemudian mereka berlutut di hadapannya dan mengolok-ngolokkan dia. Katanya, "Salam hai Raja orang Yahudi." Mereka meludahinya dan mengambil bulu itu dan memukulkannya ke kepalanya. Saudara, bentuk penghinaan yang dilakukan terhadap Yesus merupakan perlakuan yang sangat amat keji. Kenapa saya katakan demikian? Karena Ia dihina dengan menirunya layak bagaimana seorang raja memakai atribut kerajaan. Ia dikenakan mahkota, namun mahkota duri. Jubah ungu dikenakan kepadanya sebagai suatu sindiran dan hinaan. Sebatang bulu di tangan kanannya sambil mereka berlutut di hadapannya dan menyembah dia sambil mengolok-ngolok dia. Ia dijadikan bahan lelucon dan dipermalukan di depan banyak orang serta ia diludahi. Setelah disalibkan pun, ejekan terhadap Yesus tidak berhenti. Ia dihina oleh orang yang disalibkan di sebelah kanannya. Bahkan orang-orang yang berada di sekitar tempat penyaliban terus menghujat dan mengejeknya. Saudara, walau demikian, Tuhan Yesus tidak membela diri. Ia diam. Diam bukan berarti takut, kalah, atau lemah, tetapi diam menunjukkan bahwa Ia benar dan Ia menang. Saudaraku, Yesus rela menerima setiap hinaan itu agar kita yang hina ini dimuliakan, dan semua penderitaan serta hinaan yang dialami oleh Tuhan Yesus sebagai penggenapan akan nubuatan dalam perjanjian lama. Saudara, penderitaan yang dialami oleh Tuhan Yesus menggambarkan bahwa betapa besarnya dosa manusia sampai untuk menebusnya, Anak Allah yang kudus harus meninggalkan tatanya yang mulia dan datang ke dunia untuk merendahkan diri seperti itu. Fokus kita
bukan pada kejahatan tentara Romawi, tetapi pada dosa kita. Dosa kitalah yang memaki-maki dirinya, yang mengolok-ngolok dan menghina dia. Saudaraku, pelajaran apakah yang kita dapatkan dari perenungan ini? Pertama, ingatlah bahwa tidak ada Allah lain seperti Allah kita yang begitu mengasihi kita, sehingga ia rela dihina agar kita yang hina ini dimuliakan. Sebab itu, percayalah sungguh-sungguh kepadanya, sebab hanya dialah Tuhan Yesus Kristus, satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kita. Kedua, jangan heran kalau suatu hari demi Kristus saudara harus mengalami hinaan, ejekan seperti yang Kristus alami. Bahkan Yesus sendiri berkata di dalam Matius 10 ayat 24 bahwa seorang murid tidak lebih dari gurunya dan seorang hamba tidak lebih dari tuannya. Ketiga, jangan meniru dunia yang menghina, mengejek, serta merendahkan Kristus. Sebaliknya, layanilah dan muliakanlah Dia seumur hidup kita, karena untuk itulah kita diciptakan, dipilih, dan ditebus. Keempat, kalau Allah untuk sementara waktu tidak menolong saudara dari kesukaran yang saudara alami, seperti yang ia lakukan terhadap Kristus pada waktu Kristus ada di kayu salib, janganlah saudara menuruti bujukan setan yang mengatakan bahwa Allahmu tidak mampu menolongmu, Allahmu tidak mengasihi dan peduli terhadapmu. Saudaraku, sesungguhnya Allah tahu, bahkan ia telah lebih dahulu merasakannya. Kemenangan Kristus atas segala cobaan di kayu salib, itulah yang menjadi kekuatan dan jaminan kemenangan bagi kita untuk mampu bertahan dalam proses iman serta setia sampai akhir, hingga kita menjadi orang-orang yang lebih dari pemenang. Kiranya perenungan ini memberkati saudara. Amin.